Oke, selamat pagi teman-teman, dan selamat malam Kak Anissa dari US. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulil Albab Surya Negara, dan pada pagi hari ini akan berbagi mengenai cerita menjadi awardee di University of Granada. For your information teman-teman, University of Granada itu tahun lalu menjadi host university yang terbaik gitu. Terbaik karena pelayanannya di universitas sana itu sangat bagus sekali. Terus kemudian komunikasi dengan awardee-nya juga baik. Kita dibantu banyak hal dan segala macam. Nah, ini adalah sedikit cerita mengenai pengalaman saya jadi awardee di University of Granada. Eh, Pertama tadi sebetulnya sudah sangat dijelaskan oleh Mbak Anissa dan Mbak Fitri mengenai IISMA itu apa. Tapi saya mau nambahin notes aja bahwa beasiswa IISMA itu sangat generous gitu ya, dan apalagi karena ini juga bagian dari dana yang digunakan itu adalah LPDP. LPDP itu sebetulnya sudah punya standar ketika kita itu ngambil program di mana maka kita dapat uang saku berapa, itu udah ada standarnya sebetulnya, dan standar itu sebetulnya bisa dibilang cukup generous gitu. Untuk ngecover hal-hal basic aja itu sudah sangat cukup, dan di luar itu kita masih bisa punya uang jajan yang kalau kita bisa manage-nya kita bisa pakai untuk melakukan banyak hal gitu. Nah, tadi juga sepertinya mungkin belum sempat diceritain ya bahwa IISMA itu pada setiap tahunnya, kebetulan ini adalah periode kedua, itu semakin tahun menjadi semakin. Oh iya, sebentar ya. Oke, teman-teman, mohon menunggu Kak Ulil sebentar ya. Udah muncul lagi. Oke, sorry harus pindah tempat. Nah, eh, teman-teman perlu tahu bahwa semakin tahun IISMA itu sepertinya semakin menjadi kompetitif gitu. Aku ngelihat perbedaan yang sangat signifikan sekali antara periodeku dan periode yang sekarang, yang periodenya Kak Fitri sama Kak Anissa. Nah, semakin kompetitifnya gimana? Ini. Jadi pertama gimana, aku mau cerita dulu gimana akhirnya aku join IISMA ya. Awalnya itu aku nggak tahu informasi soal IISMA sama sekali, tapi dengar dari eh, dikasih info dari teman lombaku gitu, yang kebetulan dia anaknya emang suka cari informasi lomba, beasiswa dan segala macam gitu. Terus kemudian aku daftarnya itu nggak saat dikasih tahu, tapi seperti 2 minggu setelahnya itu baru bergabung gitu, baru mendaftar. Saat itu jadi pilihan satu-satunya yang bisa diambil itu cuma ngambil Duolingo English Test, dan itu aku harus take 2 kali. Kenapa harus take 2 kali? Karena di Duolingo itu ada peraturan ketika kita ngerjain tes, telinga itu harus kelihatan. Sementara rambutku kan agak panjang gini, jadi telinganya agak ketutupan. Ternyata setelah selesai, setelah ngumpulin, harus retake karena itu tadi. Nah, terus aslinya, bentar, aku mau tanya, suaraku jelas kan? Oke, thank you. Jelas, Kak. Nah, pada awalnya sebetulnya aku juga daftarnya itu bukan ke University of Granada, tapi ke eh, ini University of Pisa gitu. Kenapa di Pisa? Karena seperti yang diceritain Kak Anissa tadi bahwa kita harus research mengenai host university-nya, dan kebetulan karena majorku itu di engineering, maka aku coba cari courses yang di samping nawarin course culture, itu juga nawarin course engineering, dan itu ada di University of Pisa. Nah, tapi turns out Italia itu seperti kita tahu sempat jadi uh, tempat di mana COVID itu banyak banget gitu, maka mereka punya policy yang cukup kuat mengenai COVID gitu. Jadi karena aku sudah terlanjur vaksin dan vaksinnya itu Sinovac, Sinovac itu nggak bisa diterima di Italia. Dan saat itu kita dikasih pilihan untuk pindah ke Granada atau ke Belanda, tapi yang pendaftarannya masih bisa dilakukan itu cuma di Granada. Maka akhirnya kita pindah ke Granada. Nah, ini tips buat teman-teman.
Karena tadi aku sempat mention bahwa IISMA itu semakin tahun semakin kompetitif. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan hal-hal yang itu jadi poin utama, jadi penilaian pertama. Kalau dari informasi yang aku dapat, apa yang dinilai pertama itu adalah skor di sertifikasi bahasa Inggris gitu. Nah, semakin tinggi skor yang teman-teman bisa dapat, itu maka pilihan universitas yang bisa diambil itu juga akan semakin banyak. Dan sepertinya ya, ini cuma pengamatan pribadi, itu ketika teman-teman ngambilnya IELTS itu akan lebih lebih dipilih gitu, lebih preferable dibandingkan kalau teman-teman ngambil Duolingo, meskipun itu tetap boleh dan nggak ada sama sekali as long as teman-teman bisa score very high, it's okay gitu. Tapi ketika teman-teman ngambilnya IELTS itu akan ada lebih banyak universitas yang bisa dipilih gitu, dan semakin tinggi juga kemungkinan diterimanya itu akan lebih tinggi. Nah, kedua teman-teman juga perlu maintain GPA yang tinggi. Setelah course bahasa Inggris, IPK-nya harus tinggi, dan baru kemudian teman-teman mikirin motivation letter dan latihan gimana interviewnya. Nah, by the way, ini adalah 7 orang yang dipindah dari University of Pisa ke University of Granada. Jadi akhirnya kita udah punya visa di tangan, uang allowance juga udah masuk ke rekening kita semua, tapi kita harus ulang prosesnya dari awal dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, kemudian kehidupan jadi anak Granada itu kayak gimana sih? Jadi teman-teman, kalau di Eropa itu tuh ada kota-kota yang sangat terasa maju banget peradabannya, tapi ada juga kota-kota yang terasa seperti tetap menjadi Eropa di abad pertengahan gitu. Nah, Granada itu adalah kota yang kedua itu. Jadi kalau misal kita ibaratkan jadi kota-kota di Indonesia, Granada itu tuh persis kayak Jogja gitu. Kenapa? Karena banyak bangunan-bangunan masa lalu gitu. Terus dulu pernah jadi pusat kerajaan Al-Andalus kayak gitu. Jadi aktivitas di Granada itu tuh sebetulnya kita, to be honest, banyak sekali jalan-jalannya. Kenapa sangat banyak sekali jalan-jalannya? Karena itu merupakan bagian dari kurikulum mobility programnya. Jadi dari UGR-nya sendiri itu memang menjadwalkan kita hampir setiap weekend itu untuk visit ke tempat-tempat di Granada dan kota-kota di sekitar Granada. Ini yang di paling kiri itu adalah Kastil Alhambra, pusat kerajaan Granada dulu. Terus kemudian di tengah itu ada salah satu katedral di Granada juga. Nah, selain itu, aktivitas kita tentunya adalah bersosialisasi dengan mahasiswa lokal. Nah, kalau misal di periodeku dulu, kita tinggal itu di sebuah dormitory yang diisi oleh mahasiswa UGR juga, tapi dari lintas jurusan. Jadi mereka semacam tinggal di asrama gitu, di situ bareng-bareng. Jadi kita sehari-hari kehidupannya itu bareng mereka, bareng orang Spanyol asli. Dan kita juga mengikuti acara-acara yang mereka bikin gitu, acara-acara culture-nya. Ini adalah Natalan gitu ya. Jadi saya nonton teman-teman itu mengikuti acara Natalan. Dan kebetulan juga dari 7 orang ini yang dipindah ke Granada itu sebetulnya ini sangat diverse sekali, dan kediversannya itu membuat saya satu-satunya muslim di sini. Jadi saya sangat banyak belajar gimana kehidupan orang-orang yang religinya itu beda dengan kita gitu. Nah, terus soal academic life. Jadi kalau di Granada itu kita itu nggak mengambil fakultas, nggak milih fakultas, tapi kita mengambil mata kuliah yang udah dipaketin di Centro de Lenguas Modernas. Jadi itu semacam pusat studi bahasa dan culture gitu. Terus mereka untuk khusus program ini menyediakan semacam list mata kuliah yang bisa diambil. Dan mata kuliah itu nggak berasal dari spesifik satu jurusan, tapi itu menawarkan beberapa minat gitu. Ini adalah kelas international marketing, dan bisa dilihat dari penampilannya bahwa suasana kelas ini tuh sangat casual gitu. Kita nggak ada yang pakai kemeja, cuma jaketan, bahkan itu profesornya cuma kaosan gitu. Itu sebetulnya sangat menggambarkan gimana suasana kelas itu. Jadi suasana kelasnya itu sangat casual dan friendly. Nah, terus ini juga activity di kelasnya contohnya. Kita itu sangat banyak sekali
activity-nya adalah berbicara gitu. Berbicara itu dengan menulis rumus, kebetulan aku juga ngambil kelas matematik, atau memberikan opinion terhadap suatu topik yang sedang kita bahas. Nah, kebetulan di sana saat kami menjalani program itu juga ada mahasiswa exchange yang berasal dari United States gitu, dan mereka itu juga ngambil satu kelas yang namanya Islamic and Middle East Culture gitu. Jadi kita belajar soal Islam. Kita kan ada beberapa anak-anak UI dan mostly teman-teman yang dari Indonesia itu Muslim ya. Kita ngambil kelas Muslim di kelas yang diajar oleh seorang profesor non-Muslim bareng-bareng mahasiswa non-Muslim juga gitu. Jadi itu membuat suasana kelasnya itu jadi beragam gitu, dan kita memberikan knowledge kita juga mengenai bagaimana Muslim itu di kelas itu juga gitu. Nah, terus ada juga yang di international marketing tadi, kita banyak ngambil studi kasus gitu, bagaimana brand-brand besar itu bekerja. Jadi kita dituntut untuk aktif, untuk berpartisipasi di diskusi kelasnya dengan berbagi knowledge yang kita punya juga gitu. Nah, terus selama jadi mahasiswa exchange di JR, apa aja yang aku pelajarin? Yang pertama, tadi sempat disebut juga sama Mbak Anissa, resilience gitu. Jadi jadi ada proses yang sangat panjang sekali sebelum akhirnya dari ketika diumumkan mendapat beasiswa ISMA sampai akhirnya berangkat, itu ada satu proses yang panjang sekali. Tadi sebetulnya sempat saya mau mention di depan ada drama paspor gitu. Jadi paspor saya itu ternyata tanggal lahirnya salah dibandingkan dengan KTP dan kartu keluarga gitu. Dan kemudian terus proses aslinya itu membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan untuk ngebenerin paspor itu. Sementara kalau misalnya nggak dibenerin, bisa jadi nanti visanya di reject gitu karena ada inkonsistensi data. Tapi karena saat itu saya coba untuk bisa ngelobi orang-orang imigrasinya, ternyata bisa dikasih prosedur yang berbeda, itu dibikinin paspor baru. Terus ini juga kita berangkat ke Jakarta untuk bikin visa Spanyol dari nol, padahal posisinya kita udah punya visa Itali gitu. Nah, terus kemudian adalah belajar untuk making friends in diverse community. Jadi kalau yang aku tahu dari teman-teman yang lain juga ya, teman-teman ISMA itu kemudian jadi sahabat yang sangat akrab sekali gitu, karena kita sama-sama dilempar di tempat yang kita nggak tahu harus ngelakuin apa, jadi kita cuma punya each other gitu untuk menghadapi hal-hal sulit itu. Terus seperti yang aku ceritain tadi, bahwa di satu grup 7 orang itu yang berangkat ke Granada dari Italia, aku tuh satu-satunya yang Muslim gitu. Dan teman-teman yang lain ini tuh sangat lebih aware terhadap apa yang akan dimakan daripada aku sendiri gitu. Jadi teman-teman ini lebih tahu mana yang mengandung babi daripada aku gitu. Jadi mereka yang malah yang ngingetin aku biasanya. Nah, ini seperti yang dilihat, kita lagi makan ramen enak gitu. Dan aku sangat kagum ketika ngelihat teman-teman yang Katolik itu gimana mereka memandang makanan dan ritual yang mereka lakukan sebelum mereka makan gitu. Jadi aku kadang-kadang sebagai Muslim itu malu ketika ngelihat makanan di depan, mau makan langsung makan aja gitu. Sementara teman-teman yang lain itu kayak punya semacam ritual doa yang panjang sebelum makan. Padahal itu hanya makan gitu, tapi itu sebetulnya bentuk rezeki yang sangat besar sekali gitu. Nah, terus kita juga belajar adaptability sama traveling skill. Jadi sebelum ikut ISMA itu aku juga nggak pernah pergi yang sangat-sangat jauh sekali gitu. Nggak punya bayangan ketika misal kita mau ke Eropa itu naik pesawatnya kayak gimana. Tapi setelah menjalani semua proses yang ada di ISMA, kayak nggak ada tempat yang terlalu jauh untuk dikunjungi dan nggak ada proses untuk traveling yang terlalu sulit gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang aku pelajari secara baru memandang Indonesia, bahwa ketika kita hidupnya di Indonesia, di Jogja, kita tuh punya satu persepsi mengenai dunia gitu. Dari apa yang kita lihat, dan ketika kita ngelihat dunia yang sebelumnya nggak pernah kita lihat, kita punya cara pandang baru ketika kita balik dan melihat hal-hal di sekitar kita gitu. By the way, ini adalah salah satu tempat makan yang jual kebab yang langganan kita.
Dan kita tuh sangat dekat sekali sama bapak-bapak yang ada di tengah itu, udah kayak bapak sendiri gitu. Dia orang Palestina dan dia adalah seorang Muslim. Dan ini adalah malam terakhir ketika kita besoknya pulang gitu. Kayaknya anak-anak Granada sekarang juga akhirnya ketemu mereka lagi dan si bapak-bapak ini seneng lagi gitu. Karena kayak dia kayak ketemu teman, kayak ketemu keluarga gitu ketika kita ngelihat kita anak-anak Indonesia ini ke sana. Eh, itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.